Kami dari kelompok 5 akan memaparkan beberapa jenis dari teks bahasa. Sebelumnya, perkenalkan aku Alfia. Saya Rofian Marsha Putra, NIM 261. Saya Septiana Diwaksari. Saya Yunisa Salsabila. Saya Indah Lestari. Saya Anggreni Idola. Saya Winanandi Rahmawati. Saya Anggun Yuristasari. Nah, jenis-jenis teks bahasa Indonesia di SD yang pertama yaitu ada teks deskripsi atau penggambaran, di mana teks deskripsi merupakan teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Lalu untuk ciri-ciri dari teks deskripsi ada menggambarkan suatu objek, karakter yang tampak dari objek, tampak yang dijelaskan secara rinci. Yang ketiga yaitu melibatkan kesan indera atau disebut sensasi, dan bisa merasakan objek yang digambarkan. Nah, untuk yang kedua yaitu teks prosedur atau arahan petunjuk. Teks prosedur ini menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, untuk jenis-jenisnya, yang pertama yaitu petunjuk untuk melakukan sesuatu, yang kedua menggunakan sesuatu, yang ketiga adalah membuat sesuatu. Ciri-ciri dari teks prosedur ini yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah, kedua disusun secara runtut dan angkat, yang ketiga menggunakan bahasa yang lugas dan tegas serta jelas. Nah, yang ketiga adalah teks terima kasih. Teks terima kasih adalah teks yang menggambarkan rasa bahagia, rasa hormat, dan juga rasa syukur kepada pihak yang telah memberikan hal kebaikan atau positif. Ciri-cirinya yaitu 1. Kalimatnya sederhana, yang kedua berisi rasa syukur atau ungkapan terima kasih. Teks buku harian. Teks buku harian adalah teks yang berisi catatan kegiatan pribadi atau cerita sehari-hari, serta menggunakan bahasa sehari-hari. Ciri-ciri teks buku harian adalah yang pertama, adanya catatan waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua, berisi kejadian, kegiatan, dan pengalaman. Yang ketiga, adanya ekspresi dan emosi. Dan yang keempat adalah menggunakan bahasa bebas. Yang terakhir ada teks pidato. Teks pidato adalah berisi pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan untuk orang banyak. Teks pidato bertujuan mengajak pendengar atau pembaca untuk melakukan suatu hal yang diinginkan. Ciri teks pidato: 1. Pembuka, isi, penutup. 2. Menggunakan aspek kebahasaan yang bagus. 3. Menggunakan kalimat yang efektif dan tidak berbelit-belit. 4. Menimbulkan rasa yakin. 5. Diperbolehkan menggunakan peribahasa. 6. Kadang menggunakan majas. 7. Berisi bukti atau contoh yang jelas. Nah teman-teman, itu tadi adalah pemaparan materi dari kami. Tunggu materi selanjutnya ya. Dadah!